Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rahmadina, mata kuliah profesi hukum. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang etika profesi advokat. Advokat sebagai profesi terhormat yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang, dan kode etik. Etika kepribadian advokat sebagai pejabat penasehat harus memiliki jiwa Pancasila. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, menjunjung tinggi hukum dan sumpah pejabat. Yang keempat, bersedia memberi nasihat dan bantuan hukum tanpa membedakan agama, suku, bangsa, dan negara, sosial, dan publik. Yang kelima itu bersifat benar dan sopan terhadap pejabat, penasehat hukum, sesama advokat, dan masyarakat serta mempertahankan dan hak dan martabat advokat. Baiklah, yang kedua itu kita masuk dalam etika melaksanakan tugas dan jabatan. Advokat sebagai pejabat nasihat hukum dalam melaksanakan tugas pejabatnya. Yang pertama, tidak memasang iklan untuk menarik dan tidak memasang papan nama dengan ukuran istimewa. Yang kedua, tidak menawarkan jasa kepada klien secara langsung atau tidak langsung melalui peradilan. Yang ketiga itu tidak menawarkan kantor cabang di depan kedudukan advokat, misalnya di rumah atau di kantor seseorang bukan advokat. Yang keempat, menerima perkara sedapat mungkin berhubungan langsung dengan klien. Baiklah, selanjutnya tidak mengizinkan namanya di depan nama iklan atau cara lain atau cara klien oleh orang bukan advokat, tapi mengenal diri sendiri wakil advokat. Berikutnya, tidak mengizinkan karyawan yang tidak kecuali fungsi untuk mengurus diri sendiri memberi nasihat kepada klien secara langsung. Selanjutnya, tidak mempublikasikan diri sendiri media massa untuk menarikkan perhatian masyarakat. Dan selanjutnya, baiklah, yang selanjutnya itu tidak mengizinkan advokat mantan hakim. Baiklah, yang ketiga itu etika penyelesaian terhadap klien. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa advokat memberi jasa hukum berupa konsultasi hukum, peraturan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk melakukan hukum klien. Jasa hukum itu penting diberikan secara profesional. Dalam arti kerangka hukum harus sesuai kode etik dan standar profesi. Baiklah, selanjutnya itu dalam tulisan 3 tahun yang lalu untuk secara memperingati hari ulang tahun Asosiasi Advokat Indonesia yang ke-15 dikatakan bahwa membicarakan kode etik dan standar profesi advokat harus dikaji melalui pendekatan kewajiban advokat kepada masyarakat. Pendekatan dalam bahwa membagi jasa hukum yang diterima advokat ke dalam beberapa. Baiklah, yang pertama itu
merupa nasihat lisan atau tulisan terhadap permasalahan hukum mempunyai klien, termasuk rumusan sebagai jenis hukum. Yang B itu adalah jasa hukum membentuk dalam melakukan negosiasi, dalam merundingkan negosiasi, dan dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang C, dalam kategori jasa hukum dalam membentuk klien dalam di pengadilan. Yang keempat, etika hubungan sesama advokat dalam ketentuan bab 4, pengaturan asas-asas tentang hukum hubungan antara teman sejawat advokat. Alinea keempat merujuk kepada penarikan dan disebut klien. Dalam bahasa AMA dinamakan ennochrating atau trespassing secara paksa untuk masuk ke dalam hak orang lain. Yang terakhir itu etika pengawasan advokat. Suatu etika pengawasan advokat melainkan kode etik advokat sebagai berikut, ada 2, yaitu melalui kode etik advokat dilainkan oleh Dewan Kehormatan baik di cabang maupun di pusat. Yang kedua, memberi wewenang kepada badan lain dan Dewan Kehormatan untuk melanggar pasal-pasal dalam kode etik advokat. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Lebih dari kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.